Silahkan dinyalakan kamera Anda masing-masing. Baik, oke, jadi sebelum kita mulai, gitu ya, nanti kita akan jadi Anda nanti akan kita akan membahas materi, gitu. Nah, untuk ini tugas ini ada satu tugas yang sudah saya siapkan, ya. Tugasnya itu adalah mengenai desain apa yang menjadi produk Anda. Jadi silahkan Anda buat desain untuk produk yang Anda usulkan. Kalau produk Anda berupa aplikasi, ya tentunya tampilan aplikasi tersebut. Kalau kemarin saya lihat ada jasa, gitu ya, misalnya jasa membuat website, ya silahkan ditampilkan website-website yang sudah pernah ceritanya itu sudah pernah dibuat. Ya, demikian kalau jasanya itu membuatkan sistem, ya tolong ditampilkan sistem apa yang sudah pernah dibuat. Selengkap mungkin, aplikasi juga demikian. Jadi kalau aplikasi itu mulai dari pertama kali user menggunakan sampai nanti selesai, itu ditampilkan seperti apa bentuknya. Ya, oke. Nah, kemudian kabar baiknya gitu ya, nanti untuk ujian akhir Anda tidak perlu duduk untuk mengerjakan soal seperti kemudian ujian tengah semester, tetapi cukup tiap kelompok nanti mengumpulkan laporan lengkap mengenai aplikasi yang atau produk, produk yang Anda usulkan, lengkap mulai dari awal, dari ada usulannya, kemudian ada anggarannya, dan ada tampilannya. Ya, nanti spesifikasinya akan saya sampaikan pada perkuliahan terakhir, ya, untuk bekal Anda nanti sebagai ujian akhir, jadi per kelompok nanti. Nah, sehingga nanti untuk ujian akhir itu Anda tinggal menggabungkan, mengkompilasi semua laporan yang sudah pernah Anda, semua tugas kelompok terakhir ini, ya, setelah ujian tengah semester Anda gabungkan, Anda kompilasi, Anda perbaiki sehingga menjadi satu dokumen. Intinya dokumen itu adalah dokumen yang sering disebut sebagai prospektus atau proposal, ya, kepada calon pemodal atau calon investor supaya mau menanamkan modal mereka untuk produk yang Anda usulkan. Nah, pemodal ini bisa dalam bentuk seperti kalau Anda cari pemodal gitu ya ke investor, bisa juga dalam bentuk seperti kalau Anda pernah mendengar yang namanya Kickstarter atau Indiegogo. Jadi crowdfunding, bukan crowdfunding. Jadi supaya orang-orang mau untuk membiayai, meskipun dalam jumlah kecil, tapi kalau yang nyumbang banyak ya hasilnya juga besar. Nah, nanti silahkan bisa dilihat crowdfunding itu seperti apa. Jadi boleh nanti proposal itu untuk investor-investor individu begitu, tapi bisa juga untuk model crowdfunding. Itu untuk tugas. Adakah pertanyaan? Jadi nanti tugas akhir tiap kelompok tinggal mengumpulkan saja laporan yang sudah dikompilasi. Tentunya tidak lalu 3 atau 4 ya, laporan
di copy paste jadi satu dokumen, tidak, tetapi harus ada perbaikan dan juga harus ada kesinambungan antar dokumen, ya. Jadi jangan tiba-tiba ada deskripsi produk lalu tiba-tiba ada anggaran gitu ya. Nah, itu anggaran itu harus dijelaskan anggarannya itu bagaimana, untuk apa saja, dan juga justifikasinya. Nanti saya sampaikan itu. Saya ulangi lagi kalau kita akan di perkuliahan terakhir gitu ya. Oke. Ada pertanyaan mengenai tugas maupun juga nanti ujian akhir ya. Jadi Anda sudah bisa siap-siap mulai dari sekarang. Baik, kalau tidak ada. Ada? Belum? Oke, baik. Kalau begitu, mari kita teruskan ke materi pertemuan kita hari ini, yaitu insentif bagi inovasi. Ya. Nah, beberapa kali di pertemuan-pertemuan sebelumnya, inovasi ini saya sampaikan. Gitu ya. Ini terutama terkait dengan kemampuan untuk bersaing. Ya. Banyak perusahaan itu yang bisa bersaing karena mereka terus berinovasi. Nah, apa itu inovasi dan mengapa inovasi itu penting? Mari kita lihat. Jadi inovasi itu merupakan ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada atau diterbitkan sebelumnya. Jadi belum pernah dikenal. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan baru mengenai sebuah hal yang dipilih oleh inovator atau orang pembuat inovasi. Ya. Ya. Tetapi tidak selalu satu hal itu dianggap inovasi, meskipun hal tersebut ada hal-hal yang atau barang-barang atau ide yang dianggap baru meskipun sebetulnya itu tidak benar-benar baru. Ya. Sebagai contoh, dulu atau sekarang ya siapa namanya? Apple, terutama Steve Jobs, itu dianggap sebagai perusahaan yang inovatif karena mengeluarkan produk-produk baru. Sebetulnya tidak. Kalau Anda lihat ada satu sembolnya Steve Jobs itu ya, kalau lihat, sebetulnya Steve Jobs itu tidak menciptakan, tapi dia itu mencuri ide orang lain. Sebagai contoh, dulu komputer pertama yang dijual Apple dengan mouse dengan grafik ya, itu adalah Apple Lisa. Tapi Apple Lisa itu bukan ciptaan Steve Jobs, terutama untuk mouse dan grafiknya. Mouse dan grafiknya itu dibeli Steve Jobs atau diambil Steve Jobs, saya agak lupa dibeli atau diambil, dari Xerox. Jadi ilmuwan-ilmuwan di Xerox itu sudah menemukan graphical user interface. Mereka juga menemukan mouse dan cara penggunaan mouse di dalam graphical user interface tersebut. Kemudian Steve Jobs melihat dan itu diakuisisi. Ya. Dan jadilah Apple Lisa. Lalu ketika Steve Jobs mengeluarkan iPod, pemutar MP3 digital ya. Pemutar MP3 digital itu ketika iPod keluar bukan yang pertama, sudah ada banyak yang lain. Ya. Kemudian iPad, tablet. Nah, sebelum tablet, iPad muncul di tahun 2000-an itu Microsoft sudah mengeluarkan tablet meskipun tidak seperti iPad. Tabletnya Microsoft itu adalah laptop dengan touchscreen. Ya. Ini. Jadi tidak mesti sesuatu itu harus benar-benar baru. Ya. Selama itu dianggap baru oleh orang-orang, maka itu bisa dianggap sebagai inovasi. Nah, ketika ada satu inovasi muncul di masyarakat, kemudian orang-orang yang kemudian melihat inovasi tersebut, ada yang ya tidak menerima inovasi, tapi ada juga yang kemudian menerima dan menggunakan inovasi tersebut. Ya. Proses untuk memutuskan menerima atau menolak sebuah inovasi itu disebut sebagai adopsi. Adopsi itu menerima tentunya ya, kalau tidak mengadopsi itu menolak. Jadi proses mentalnya itu disebutlah proses adopsi, mengadopsi. Ya.
Jadi ketika misalnya Anda melihat satu temuan baru, lalu memutuskan, wah ini kok kelihatannya bagus ya, baik, gitu. Nah, itu Anda menerima. Lalu kalau Anda tidak suka ya tidak menerima. Nanti saya berikan beberapa contoh. Nah, jadi proses untuk menerima satu inovasi atau proses adopsi ini ada 5 tahap. Ya. Yang pertama itu tahu dulu, sadar adanya satu inovasi. Kalau tidak sadar ya bukan awareness ya, awareness ya. Enggak. Nah, ya awareness. Jadi tahu dulu ada satu inovasi. Maka kalau Anda punya satu produk baru ini bagaimana caranya itu harus dikenal oleh orang-orang yang Anda targetkan menjadi pengguna atau konsumen atau pemakai. Ya. Itulah gunanya iklan. Iklan itu adalah ada juga advertising ya, itu adalah upaya promosi, itu adalah upaya untuk membuat para calon pengguna itu sadar akan adanya satu inovasi. Nah, kemudian dari sisi si pengguna ini, calon penerima ini muncul minat, kok tertarik gitu ya. Maka ketika tertarik, mereka kemudian mulai mencari informasi lebih jauh, menggali informasi lebih jauh mengenai inovasi tersebut, dan kemudian menilai, ya, mengevaluasi ini kira-kira bagaimana inovasi ini. Plus minusnya, pro kontranya, kalau saya terima. Kalau plusnya lebih banyak daripada minusnya, maka kemungkinan akan diterima. Nah, tetapi sebelum menilai ini ada tahapan untuk dicoba dulu, gitu ya. Itulah mengapa banyak produk-produk smartphone baru misalnya itu ada demonya, Anda bisa mencoba, bisa merasakan misalnya bobotnya bagaimana, besarnya seberapa, kinerjanya bagaimana, dan seterusnya. Nah, nanti terakhir itu adalah keputusan untuk mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Nah, jadi ini ada tahapan-tahapannya, dan antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda jangka waktu di dalam menjalani masing-masing tahapan ini. Organisasi juga melakukan hal yang sama. Ya. Tapi biasanya organisasi itu terutama di dalam menilai dan mencoba itu masanya lebih panjang daripada individu. Ya, karena banyak pertimbangan. Contoh ya, tahun 2000 berapa itu? 2004 ya, 2005 ketika Microsoft Windows XP itu sudah banyak dipakai, banyak universitas di Australia itu masih menggunakan Windows 2000 yang keluar 5 tahun sebelum. Kenapa? Karena kalau mereka mengadopsi sesuatu yang baru itu, menurut evaluasi mereka pada saat itu tidak menguntungkan, maka mereka memutuskan untuk menunda atau belum mengadopsi Microsoft Windows XP. Demikian juga Anda bisa melihat ya, berapa banyak orang yang sekarang itu masih pakai Windows 7 dan seterusnya. Jadi nomor 3 dan 4 itu terutama untuk korporasi yang akan lebih lama. Kenapa? Karena sesuatu yang baru itu ada risikonya. Ya kalau itu ternyata berhasil, nah kalau tidak. Anda masih ingat ya kemarin kita bicara mengenai paten dan lain sebagainya, atau juga standar dan lain sebagainya. Ya kalau standar itu kemudian menjadi dipakai oleh seluruh dunia. Kalau tidak, lalu bagaimana? Bayangkan orang perusahaan-perusahaan yang sudah mengadopsi HD DVD, High Definition DVD, dan ternyata kemudian HD DVD ini kalah oleh Blu-ray dan tidak dipakai lagi. Lalu bagaimana investasi yang sudah dikeluarkan untuk mengadopsi HD DVD tersebut? Ya, atau dulu tahun 2012 saya mulai melihat menurunnya BlackBerry. Padahal untuk bisa menggunakan BlackBerry itu banyak perusahaan harus berinvestasi ke
ekosistemnya BlackBerry, harus beli server BlackBerry, harus beli izin lisensi untuk menggunakan jaringan BlackBerry, harus mendaftar ke BlackBerry Alliance dan lain sebagainya. Kemarin ketika Anda membuat anggaran kan juga tahu tentang aplikasi harus langganan Play Store, App Store, itu ada uangnya. Itu baru langganannya ya, belum untuk membeli perangkatnya, untuk mengembangkan aplikasi, belum untuk merekrut orang-orang yang punya kapabilitas atau skill untuk programming di iOS atau Android. Ya, kalaupun belum, mungkin harus kursus dulu, pendidikan, training. Ya, ini menjadi satu investasi yang cukup mahal. Maka harus yakin dulu bahwa ketika satu organisasi itu akan mengadopsi satu inovasi, mereka harus yakin inovasi ini usianya akan cukup panjang, sehingga kalaupun nanti berinvestasi di situ akan ada waktu untuk supaya investasinya itu berbuah, menghasilkan, ya, dan meraup keuntungan dari situ. Oke. Nah, tentunya melihat bahwa berbagai orang maupun organisasi ini di dalam proses adopsi ini berbeda-beda waktunya, maka adopter atau pengadop itu juga digolongkan menjadi banyak golongan, ya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Jadi 2,5% itu adalah para inovator. Dan ini dari seluruh populasi ya, dari seluruh manusia yang ada di. Jadi di antara kita itu hanya ada 2,5% inovator. Ya tentunya inovator yang akan pakai produk mereka sendiri. Akan sangat lucu kalau misalnya direktur Toyota kok mobilnya Mercedes, atau siapa namanya, Tim Cook handphonenya pakai Huawei misalnya, tabletnya pakai Samsung, kan yang nggak lucu kalau seperti itu. Maka para inovator ini adalah orang-orang ya yang pertama kali menggunakan produk inovasi mereka, pasti itu di sini. Dan kemudian 13,5% itu masuk ke dalam golongan early adopters. Ini adalah orang-orang seperti para pecinta produk Apple yang rela untuk berkemah, bermalam, menginap di luar toko Apple supaya mendapat kesempatan pertama membeli produk Apple terbaru. Ini early adopters. Ya. Nah, early adopters ini antusias. Sedangkan mayoritas itu ada di dua sisi ini. Ya. Sebanyak 34% early majority dan 34% yang lain itu late majority. 68%. Jadi mayoritas itu ada di sini. Ini adalah orang-orang yang mengadopsi setelah early adopters. Ya, ini terutama yang early majority ini akan melihat ke early adopters. Bagaimana hasilnya? Ada masalah kan? Kalau ternyata itu bagus, sukses, maka mereka akan mengadopsi. Yang late majority ini akan melihat apa yang terjadi dengan early adopters dan early majority. Ya, maka mereka akan mengadopsi. Nah, tetapi ada juga 16% itu yang tidak akan mengadopsi sama sekali. Mereka disebut sebagai laggards, yang tidak mau dengan alasan apapun. Ya, ini jadi. Nah, apa gunanya ini untuk Anda, gitu ya? Jika Anda nanti itu mempunyai satu produk yang ya bisa dianggap sebagai inovasi, Anda anggap baru, gitu ya, dan Anda ingin untuk bisa memasarkan produk tersebut ke masyarakat, maka Anda perlu mengidentifikasi siapa saja mereka. Ya, Anda tentunya akan ada di sini, dan ya Anda harus menggunakan produk Anda. Ya. Kemudian Anda juga harus bisa mengidentifikasi early adopters ini. Early adopters ini adalah iklan berjalan. Ya, kalau mereka menggunakan dan ternyata hasilnya bagus, mereka akan koar-koar, gitu ya, membanggakan diri. Nah, dengan Anda itu berfokus di sini pada awal peluncuran produk, Anda bisa menarik early dan late majority. Nah, jangan sampai di awal peluncuran produk, ya Anda malah konsentrasi di sini, karena ini nanti mereka tidak akan mau pakai. Ya. Die-hard fansnya Apple tidak akan mau pakai Android, gitu ya. Jadi percuma mengiklannya. Tapi ya pula sebaliknya.
ya, fans ya Android garis keras, kalau justru pakai iOS dia nggak mau, maka percuma ini dikasih iklan. Tetapi mayoritas itu ada di sini, dan ini 68%. Nah, inilah pasar sesungguhnya. Ya. Kalau Anda bisa menarik di sini, ya, maka produk Anda akan cukup laris. Ya, ini. Nah, baik, kita teruskan. Sayangnya tidak semua inovasi itu akan diadopsi. Ya, sebaik apapun, seunggul apapun, ya banyak faktornya. Nanti kita lihat faktornya apa saja, gitu ya. Tidak semua orang kan akan menerima inovasi. Dan ini kadang kaitannya tidak ada kaitannya dengan kinerja teknis maupun keunggulan teknis. Ya, tidak ada yang tidak ada hubungannya dengan kualitas. Ya, ini contohnya. Nah, ada yang pernah lihat keyboard seperti ini? Ini namanya keyboard Dvorak. Ada yang pernah lihat? Pak, maaf itu Ya. slide-nya masih di nomor 4. Belum kelihatan ya. Sorry. Oke, coba saya ulangi lagi ya. Oke. Oh, oke. Kalau ini sudah kelihatan? Ya, Pak. Oke, ya baik. Oke. Sebentar, ada yang pernah lihat keyboard seperti ini? Belum, Pak. Cuma Ya, udah pernah nyari contohnya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi begini. Keyboard yang kita pakai selama itu namanya keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY itu berasal dari zaman ketika orang masih menggunakan mesin ketik manual. Jadi dulu mesin ketik itu layoutnya tidak papannya itu, kuncinya itu tidak seperti QWERTY itu. Jadi kalau mesin ketik itu kan ketika Anda menekan satu tombol ada satu kayak jeruji gitu yang mengarahkan huruf memukul pita kemudian nempel ke kertas dan menjadi tercetak di situ huruf. Nah, dulu itu banyak pengetik, tukang ketik itu yang cepat sekali. Saking cepatnya satu huruf itu belum kembali ke posisi semula, huruf yang lain sudah mengarah ke kertas. Nah, sering sekali kemudian kecantol, huruf-huruf itu kecantol ya. Tuasnya itu batangnya itu saling terkait gitu ya, sehingga macet. Nah, maka kemudian dirancang QWERTY. Keyboard QWERTY itu dirancang untuk memperlambat proses mengetik, sehingga nanti batang-batang hurufnya itu tidak saling kecantol, ya, tidak saling terkait. Ya, jadi memang itu sebetulnya malah justru memperlambat. Nah, ketika ini dibawa ke era komputer, kan tidak ada lagi batang huruf yang harus diperlambat ya, tapi QWERTY itu didesain untuk memperlambat proses mengetik. Jadi tidak bisa cepat, maka kemudian diciptakanlah keyboard Dvorak. Dvorak ini keyboard yang ekonomis, efektif dan efisien, gitu ya. Tapi toh sampai sekarang ya tidak laku, gitu ya. Orang tetap tidak menggunakan keyboard ini. Ya. Jadi secara teknis, Dvorak ini adalah keyboard yang dirancang khusus untuk lingkungan komputasi, lingkungan komputer. Tetapi ya tidak laku. Justru yang laku adalah keyboard yang dirancang untuk memperlambat proses pengetikan. Padahal komputernya sudah cepat, gitu ya. Nah, di dalam mengadopsi satu inovasi, ya, tadi sudah kita lihat ya, ini knowledge. Ya, kalau tadi mengadopsi itu dilihat dari proses orang yang mengadopsinya. Ya. Sekarang kita lihat dari sebentar sebelum ini yang Dvorak ya. Jadi dipatenkan tahun 36 August Dvorak, didukung oleh OS besar ya, Windows pun, tapi salah. Nah, kembali ke sini.
Kalau tadi proses adopsi di awal ya tadi dari awareness yang ini tadi ini ya, kesadaran, minat, menilai, mencoba, adopsi. Nah, ini adalah proses dari sudut pandang kita sebagai pencipta inovasi tersebut. Bagaimana cara kita untuk bisa mendorong orang untuk menggunakan. Ya. Pertama tentunya knowledge sama awareness. Kita harus menyebarkan knowledge ya, tentang produk kita. Ya. Kemudian persuasi, membujuk. Nah, setelah itu nanti kan ada keputusan kan menolak atau menerima. Kalau itu menerima ya kemudian diimplementasikan dan dikonfirmasi bahwa memang produknya baik, inovasinya baik dan bisa membantu gitu ya. Nah, oke. Ini ada inovasi lah, ya tidak benar-benar inovasi sebetulnya, tetapi sesuatu yang pada waktu itu jadi di Pegunungan Andes. Pegunungan Andes itu di Chili ya, di Chili dan Peru. Gitu. Di sana itu ada wabah diare dan disentri. Kenapa? Karena penduduk di sana itu terbiasa mengkonsumsi air mentah. Padahal saya kira Anda dan saya tahu bahwa air minum yang baik itu sebaiknya, terutama kalau Anda mengambil itu dari sumber air mentah, itu direbus dahulu. Ya. Meskipun bagi yang belum tahu ya, air minum dalam kemasan itu tidak direbus. Jadi kalau air minum dalam kemasan itu difiltrasi atau difilter. Jadi prosesnya kalau air minum dalam kemasan, air diambil dari sumber air, entah itu dengan dibor dalam atau dia mengambil dari mata air, kemudian dia difilter melalui berbagai macam filtrasi. Sehingga baunya hilang, bakteri yang menyebabkan sakit hilang, virus hilang gitu ya. Dan nanti ada satu tahap di mana air dalam kemasan itu ditembak dengan sinar ultraviolet untuk mematikan semua bakteri dan virus yang merugikan. Jadi tidak direbus. Oke. Tapi Anda tentunya sangat akrab dengan aktivitas merebus air untuk dikonsumsi, diminum, atau menjadi bagian dari makanan. Oke. Dulu ketika saya kecil, ya sekian puluh tahun yang lalu ya, merebus air untuk dikonsumsi itu adalah satu hal yang dikampanyekan dengan sangat giat. Ya mungkin sama seperti sekarang kampanye prokes 5M itu ya, di mana-mana dijejalkan ke anak TK, dijejalkan. Saya ingat betul ketika saya dulu TK itu diajari untuk merebus air sampai mendidih. Bahkan ada beberapa yang mengatakan kalau airnya sudah mendidih jangan sampai itu matikan kompornya, tapi biarkan dulu beberapa detik atau beberapa menit gitu ya. Ya udah. Nah ini terbawa ketika saya sekolah ya. Di kebanyakan negara barat ya, di Australia terutama itu air ledeng, air pump itu benar-benar air minum. Kalau di sini air pump itu kan air bening ya. Bahkan kadang tidak bening. Maka di sini ada PDAM, perusahaan daerah air minum, itu dia bukan perusahaan daerah, itu perusahaan air bening ya, air. Nah, tapi kalau di Australia itu air pump itu benar-benar bisa langsung diminum. Jadi dari keran itu bisa langsung diminum. Sehingga kalau di Australia itu untuk mandi pun ya pakai air minum, ya. Karena kualitasnya cuci mobil ya pakai air minum. Maka ketika musim kering ya, ada kekeringan di Australia itu diberlakukan water restriction, pembatasan penggunaan air ledeng. Air ledeng itu tidak boleh untuk menyiram tanaman, tidak boleh untuk cuci mobil gitu ya, atau membersihkan halaman, nggak boleh. Kalau pakai air bekas boleh, tapi kalau air dari pipa. Oke. Nah, jadi
langsung minum itu boleh. Kalau Anda lihat di film-film juga sering ya, dari ledeng itu ditampung di dalam gelas langsung diminum. Nah, saya tidak bisa melakukan itu. Teman-teman sekamar saya dulu orang-orang asing ya, itu sampai heran kenapa setiap kali saya akan minum mesti airnya direbus dulu, baru kemudian didinginkan dan saya minum. Gitu ya. Karena tidak terbiasa. Nah, oke. Sampai sini ya, sudah tahu betapa dulu berarti inovasi merebus air untuk dikonsumsi itu merasuk di dalam otak saya dan sampai menjadi otomatis itu menyebabkan saya tidak bisa minum air yang belum direbus. Jadi kalau itu dari keran, kalau air dalam kemasan ya bisa lah. Oke, nah ketika diketahui wabah disentri dan diare di pegunungan Andes ini karena air mentah tadi, maka dilakukan kampanye upaya untuk merebus air sebelum dikonsumsi. Ya. Dan itu gagal. Orang-orang di pegunungan Andes itu kemudian juga tahu bahwa air mentah itu kadang ada bakterinya, ada patogen, ada virus atau bakteri menyebabkan sakit disentri atau diare. Dan mereka tahu merebus air sampai mendidih itu akan mematikan bakteri atau virus tersebut sehingga air tersebut aman untuk dikonsumsi. Tetapi tetap saja sebagian besar orang tidak mau merebus air. Mereka langsung minum air mentah. Kenapa? Karena ada keyakinan yang lebih kuat. Mereka tahu bahwa merebus air itu berguna, bermanfaat, sehat gitu ya. Tetapi ada keyakinan lain yang lebih kuat dari pengetahuan mengenai air yang harus direbus itu. Yaitu apa? Ada keyakinan bahwa air yang direbus itu hanya untuk orang sakit. Jadi kalau mereka sedang sakit diare atau disentri, mereka minum air yang direbus nggak apa-apa. Tapi kalau mereka sehat, mereka tidak akan mau minum air yang direbus terlebih dahulu. Mereka milih air mentah. Saya yakin. Nah, maka Anda bisa melihat, ya, kalau orang itu namanya sudah yakin akan sesuatu, sangat sulit untuk mengubah keyakinan tersebut. Contohnya apa? Contohnya Anda bisa melihat pada orang-orang yang menolak vaksinasi misalnya. Vaksinasi yang menyebabkan autis lah, vaksinasi itu adalah sarana untuk menanamkan chip dan lain sebagainya. Ya, terserah itu apakah itu benar atau salah, itu namanya keyakinan, ya. Maka sangat sulit untuk mengubah itu. Oke. Nah, bagaimana satu inovasi itu akan diadopsi? Nah, itu tergantung pada 3 hal. Ya. Jadi kalau nanti Anda akan menciptakan satu hal yang baru, Anda harus melihat 3 hal. Pertama itu karakteristik inovasinya itu sendiri, dan karakteristik calon pengguna individu maupun karakteristik organisasi calon penggunanya atau calon adopter. Ya. Pertama karakteristik inovasinya sendiri. Jadi inovasi yang Anda tawarkan itu harus harus lebih baik daripada apa yang sudah ada. Kalau sama dengan apa yang sudah ada, ya ngapain cari yang baru? Misalnya, Anda ada Netflix, ya, kemudian ditawarkan satu layanan streaming yang baru. Apa unggulnya? Oh, film-film yang tidak ada di Netflix ada di saluran ini. Maka orang bisa mengadopsi. Apa bedanya dengan Netflix? Oh, kalau Netflix itu boros bandwidth, ini tidak. Orang nggak mungkin akan ke sana. Jadi harus ada sesuatu yang lebih unggul dibandingkan dengan apa yang sudah ada. Kalau tidak ada keunggulannya atau sama saja, orang cenderung tidak akan mau menerima inovasi tersebut. Lalu kompatibilitas inovasi dengan sistem yang ada. Ya. Misalnya, ada handphone baru. Ya. Tapi handphone baru ini tidak bisa pakai SIM card yang sudah ada. Tidak bisa pakai charger yang sudah ada. Ini butuh kabel khusus, chargernya juga repot dan lain-lain. Nah, ini nanti akan sulit. Ya. Apple
itu kadang melakukan, nampaknya kadang melakukan ini. Jadi misalnya tiba-tiba mereka tidak pakai headphone gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada banyak yang Bluetooth. Jadi sebetulnya mereka sudah melihat kalau sistem yang ada itu sudah kompatibel dengan mereka. Hanya orang kadang-kadang kaget gitu ya. Lalu MacBook Pro misalnya, MacBook gitu ya, tidak pakai port macam-macam, hanya cukup satu jenis port, itu Thunderbolt USB-C. Orang-orang kaget, lalu gimana? Nah, tapi kan ternyata sudah ada produk-produk yang menggunakan USB-C, ada dongle dan lain sebagainya. Ya. Lalu seberapa mudah inovasi dipelajari dan digunakan? Semakin mudah dipelajari dan digunakan, semakin besar kemungkinan itu akan diadopsi. Lalu apakah satu inovasi dapat diuji coba atau diuji dulu ya? Tadi dievaluasi ya. Lalu potensi untuk dimodifikasi. Kalau Anda pernah tahu ada satu produk namanya Raspberry Pi, wah ini satu komputer kecil gitu ya dengan chipset dari ya sama seperti handphone dan lain sebagainya, tetapi sangat laris. Kenapa? Karena ternyata Raspberry Pi ini sangat fleksibel, bisa dipakai untuk macam-macam. Saya pakai di rumah Raspberry Pi itu untuk dua hal, untuk firewall dan filtering serta DNS. Ada saya pernah melihat proyek Raspberry Pi itu untuk membuat cermin digital, ya, kemudian ada Raspberry Pi itu untuk stasiun cuaca untuk melihat kecepatan angin, suhu, kelembapan, dan ada sensornya gitu ya. Juga Raspberry Pi untuk CCTV. Ini dia modifikasinya macam-macam. Bahkan ada yang menginstal Raspberry Pi ini di mobil, sehingga mobilnya itu bisa punya layar seperti Tesla gitu ya. Lalu dampaknya terhadap individu maupun organisasi, seberapa positif dampak tersebut? Ya, semakin besar tentunya akan semakin besar juga potensi untuk diadopsi. Dan karakteristik di pengguna individunya. Ini tergantung motivasi maupun kemampuan si individu ini terhadap penggunaan inovasi. Lalu juga kedudukan dari orang yang menyebarkan inovasi, ya sangat disayangkan memang di dalam masyarakat kita itu yang namanya hierarki itu masih ada ya. Kalau saya yang teriak-teriak itu nggak akan ada yang mendengarkan, tapi kalau misalnya saya mengendorse satu produk nggak akan ada yang mendengarkan. Tapi kalau misalnya yang endorse itu artis terkenal, lah banyak orang yang mau mendengarkan. Oke, contohnya di sini adalah vitamin C. Oke, jadi zaman dulu kekuatan satu negara itu ditentukan oleh seberapa kuat angkatan laut, dan angkatan laut terkuat di dunia itu adalah kerajaan Inggris. Ya. Maka dulu ada pepatah gitu yang mengatakan British rule the wave, British Empire rule the wave. Artinya menguasai ombak lautan. Lalu ada yang mengatakan the sun set on British Empire. Matahari itu tidak pernah tenggelam di wilayah kerajaan Inggris. Kenapa? Karena wilayah koloni kerajaan Inggris itu ada di sekeliling dunia. Jadi kalau matahari terbenam di Inggris sana, itu masih bersinar di tempat lain. Gitu ya. Maka matahari tidak pernah terbenam di wilayah kerajaan Inggris. Oke. Nah, permasalahan dengan angkatan laut maupun juga perjalanan laut pada waktu itu adalah sekali berjalan bisa berbulan-bulan di tengah laut. Lalu banyak pelaut itu yang menderita scurvy. Scurvy adalah penyakit akibat kekurangan vitamin C. Ya. Sebagai contoh, keganasan scurvy ini, di tahun 1740, Angkatan Laut Inggris berperang melawan Angkatan Laut Spanyol, dan korban akibat scurvy itu 1.300 dari total 2.000 personel. Lalu di tahun, bukan 1947, sorry, itu 1747. Ya. James Lind, seorang dokter angkatan laut. Jadi di tiap kapal perang kerajaan Inggris itu ada dokternya. Nah, si James Lind ini melihat bahwa para pelaut yang mengkonsumsi jeruk dan lemon itu tidak terkena scurvy, ataupun kalau terkena scurvy sembuh dengan cepat.
lebih tahan terhadap scurvy. Nah, kemudian dia berkesimpulan bahwa jeruk dan lemon ini menyembuhkan scurvy. Pada saat yang sama, James Cook itu terkenal karena dia katanya menemukan Australia, padahal tidak. James Cook itu menemukan Tasmania, ya, bukan Australia. James Cook itu menyarankan, karena James Cook itu seorang yang terkenal, ya, dia selebritis, gitu ya. James Cook ini kemudian mengusulkan untuk mengobati scurvy itu pakai namanya acar kubis, atau itu makanan Jerman, gitu, namanya sauerkraut. Ya. Tapi sauerkraut ini tidak terlalu ampuh, lebih ampuh jeruk dan lemon. Kenapa? Sauerkraut itu tidak memberikan vitamin C, dan jeruk dan lemon memberikan vitamin C. Padahal scurvy itu adalah penyakit akibat kekurangan vitamin C. Nah, maka kalah. Nah, untungnya ya, setiap awak kapal, terutama perwira seperti James Lind ini, itu harus menyimpan log, atau mereka harus menuliskan laporan tiap hari. Lognya James Lind ini kemudian ketika mereka berlabuh kembali ke Inggris, lognya ini kemudian dilaporkan, diserahkan ke markas Angkatan Laut. 42 tahun setelah temuan James Lind ini, salah seorang admiral atau laksamana pimpinan armada di Angkatan Laut Inggris menemukan catatannya James Lind. Dan kemudian dia melihat, ya, karena scurvy ini sangat parah, ya, dia melihat bahwa kayaknya ini boleh nih, gitu ya, dicoba. Dan ternyata sukses. Maka kemudian keluar kebijakan baru dari Angkatan Laut. Semua kapal Angkatan Laut Inggris harus membawa jeruk sebagai bekal, ya. Tapi itu juga jadi masalah, gitu ya. Kenapa? Karena jeruk itu kan buah itu tidak tahan lama, gitu ya. Apalagi di cuaca panas dan lembab seperti di lautan. Saya agak lupa bagaimana caranya mereka. Nah, tapi kemudian diketahui bahwa jeruk dan lemon ini benar-benar membantu penyembuhan scurvy. Oke. Dan karakteristik organisasi itu kemampuan untuk berubah. Mengapa startup itu kelihatannya begitu mudah sukses? Karena startup itu mudah sekali berubah. Ya, karena masih kecil biasanya. Ya. UKM itu lebih mudah berubah untuk beradaptasi. Perusahaan itu semakin besar, semakin sulit untuk berubah. Lalu kompatibilitas inovasi dengan kondisi organisasi dan penilaian dampaknya. Semakin positif dampaknya akan semakin besar kemungkinan diadopsi. Nah, lalu ada beberapa inovasi itu yang menciptakan pasar dan jaringan nilai baru. Ini yang sering atau merombak, mengobrak-abrik tatanan yang ada. Ya, contohnya apa? Personal komputer, internet, telepon seluler itu adalah inovasi yang mengobrak-abrik tatanan yang sudah ada. Ini yang disebut sekarang sebagai disruptive technology. Ya. Coba Anda bayangkan, zaman saya masih kuliah dulu, menjelang hari raya itu, bisnis kartu ucapan hari raya marak. Kemudian datang internet, ucapan hari raya diganti dengan kartu ucapan elektronik. Wah, dulu ada eHarmony, ada macam-macam itu dulu. Kemudian datanglah telepon seluler. Ucapan selamat diganti dengan SMS. Dan sekarang mungkin dengan Line, Telegram, WA, atau Instagram, atau apapun. Ya. Dulu orang-orang tua yang terima ucapan selamat melalui SMS enggak sopan, gitu ya. Sekarang keluhannya paling-paling ucapan selamat kok hanya copy paste, gitu ya. Lalu tantangannya apa bagi adopter atau yang mengadopsi? Ini teknologi mana yang akan diadopsi? Ya. Sebab kalau kita memilih satu teknologi baru dan ternyata itu tidak sukses, ya kita akan terjebak dengan teknologi itu dan investasi yang sudah kita keluarkan jadi sia-sia. Di dalam setiap organisasi itu keputusan investasi itu ada dampak dan konsekuensinya. Ya, ada dampak positif, konsekuensinya bagus, ada juga dampak negatif dan konsekuensinya merugikan.
bahkan kadang mematikan bagi perusahaan tersebut bangkrut. Maka harus dipilih dengan baik. Itulah mengapa kalau zaman dulu ya, tiap organisasi itu kadang sangat fanatik dengan satu teknologi tertentu. Ya, bank tertentu pasti pakai Lenovo, bank yang lain akan pakai Acer, bank itu pakai Dell, bank yang lain pakai Hewlett Packard. Itu seragam. Tapi kalau masa sekarang, saya kira hal seperti ini sudah tidak relevan lagi. Maka sekarang kalau seperti saya, itu saya menjadi teknologi agnostik. Artinya apa? Saya tidak fanatik terhadap satu teknologi. Saya menggunakan teknologi campuran. Saya punya perangkat Windows, saya punya perangkat Android, saya juga punya perangkat iOS, saya punya juga yang Linux, gitu ya. Semua saya miliki dan saya gunakan sesuai dengan peruntukannya. Demikian juga dengan organisasi. Maka kalau Anda lihat tugas kecil Anda minggu lalu mengenai pemilihan server, poin saya itu sebetulnya adalah kita itu sekarang menuju ke agnostik. Ya. Jadi tidak lagi tergantung pada satu. Nah, pertanyaan minggu lalu kan kalau tidak salah adalah mengenai sebenarnya mengenai pakai apa gitu ya. Nah, saya malah lupa. Tugas mini minggu yang lalu. Memilih sistem operasi gitu kan. Ya. Ini tidak ada kaitannya dengan jawaban Anda itu benar atau salah gitu ya. Tapi memilih sistem operasi tentunya perlu dipikirkan peruntukannya. Kalau misalnya seperti Amazon, Microsoft, bahkan Microsoft itu menyediakan berbagai macam sistem operasi yang dibutuhkan. Kalau mereka butuh Windows, ya pakai Windows. Kalau misalnya itu untuk internal saja, lalu butuh untuk manajemen user, tidak dipakai ke internet, manajemen user, itu pakai server Microsoft Windows Server itu lebih nyaman. Kenapa? User manajemennya mudah dan bagus serta robust, kuat gitu ya, dapat diandalkan. Tapi kalau sistemnya itu Anda akan pakai untuk berbagai macam kebutuhan, perlu modifikasi yang banyak, maka pakai Linux. Nah, jadi ini pakailah sesuai dengan peruntukan. Jadi saya sering sekali menjumpai orang-orang yang sangat fanatik terhadap Linux misalnya. Ya nggak apa-apa. Tapi Linux desktop itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Maka kalau untuk desktop mungkin Windows atau macOS lebih nyaman. Tapi untuk server, macOS nggak ada yang untuk server. Pernah ketemu server macOS? Sangat jarang. Server ya pilihannya kalau tidak Linux, ya Windows, gitu ya. Itu. Lalu juga kalau misalnya Anda membuat aplikasi untuk iOS, ya tidak ada pilihan lain, Anda harus pakai Macintosh. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya untuk apa. Maka tadi saya katakan, saya lebih suka kalau menjadi agnostik untuk urusan teknologi. Oke, itu materi kita hari ini. Ada pertanyaan kah? Ada yang masih belum jelas, ada yang masih ingin ditanyakan? Minggu depan kita sepertinya libur ya. Jadi tidak ada perkuliahan untuk hari Selasa. Karena tanggal 1 tanggal 1 Juni itu libur kayaknya. Ya udah nanti kita lihat. Oke. Tidak ada. Baik, kalau tidak saya cukupkan sampai sekian ya, dan jangan lupa tugas dikerjakan. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.